Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupmu dalam hidupku. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Aku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, di dalam tangan-Mu. Setiap kali ku terbangun sampai ku terbaring, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau Bapakku dan sahabatku, ku nyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Karena Kau Bapakku dan sahabatku, ku ikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai aku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu Tuhan kekal selamanya. Kebaikan-Mu Tuhan kekal selamanya. Kau sangat baik, sangat-sangatlah baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu nyata dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari pada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku
Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan Kau pengharapanku, Kau terbaik rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya. Sungguh Kau yang terbaik selamanya. Oh, haleluya. Oh, Kau yang termulia selamanya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu.
kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
kebenaran-kebenaran-Mu yang Kau nyatakan. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami persembahkan kembali hati kami untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur dapat mendengarkan perkataan-perkataan, dapat menyaksikan Engkau sendiri, mendengarkan suara-Mu sendiri Tuhan. Kami tenangkan hati kami di hadirat. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke, sudah semua? Sudah salam semua? Yang di radio ada? Baik. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Sini lah, sini aja lah. Ya udah lah. Nih, jangan. Oh, boleh juga. Mike Mami. Ya udah. Haleluya. Salam saudara. Ya ngomong aja, udah nggak ada. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih dikasih kesetiaan untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Itu semua anugerah bagi kita, amin. Kita sudah melewati 1000 hari gitu ya. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita dalam 3 tahun ini ya, 3 tahun kurang lah. Dalam 1000 hari, 1003 hari, hari ini 1004 hari. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita setiap hari itu mengerjakan pekerjaan yang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia gitu. Jadi dalam waktu 1000 hari ini gitu ya, waktu pertama-tama dulu kan saya dikasih, waktu saya ulang tahun Jum pertama itu dikasih bunga gitu ya, bunga anggrek, bunganya bunga hidup, itu bunga anggrek. Terus setelah 1000 hari dia baru berbunga gitu. Jadi kami ketawa-ketawa gitu sama Kak Uli kan, berarti udah 3 tahun Kak Uli lama kali bunga ini gitu. Masa udah 3 tahun dia baru berbunga gitu kan. Kak Uli bilang memang susah Bu pelihara anggrek gitu ya. Kami ngomong-ngomong gitu kalau di depan lihat-lihat tanaman gitu, berbunga gitu ya.
saya ingat gitu gimana awal-awal hidup kita dalam persekutuan ini gitu ya, banyak hal Tuhan kerjakan bagi kita. Ketika firman itu datang, ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup, ada yang mau, ada yang tidak mau menerimanya gitu ya. Jadi waktu saya lihat anggrek itu ya, bermekaran setiap hari itu satu gitu ya. Awalnya itu ada 8 gitu, ada 8 kelopak bunga gitu ya, ada 8 gitu. Terus setiap satu tumbuh, satu terbuka gitu, saya panggil Kak Uli udah terbuka satu gitu. Baru besoknya kayak gitu gitu ya. Sekarang mungkin udah bermekar semua itu sekarang. Jadi dari 8 kelopak bunga itu satunya layu gitu, yang paling ujungan. Jadi nggak apa nggak ada, jadi tinggal 7 gitu ya, tinggal 7 gitu. Saya rindu kan ini, kenapa ya Tuhan, kok bisa ini satu ini nggak jadi gitu kan. Eh, Waktu saya lihat bunga itu kan cantik gitu ya, bunganya cantik, anggreknya itu cantik gitu. Pokoknya setiap bermekar 1, 2, 3 gitu. Baru tahu ini udah berapa bunga ini, kakak foto lah gitu, foto gitu ya. Baru eh, mungkin sekarang udah semalam udah mekar semua biji-bijinya gitu ya. Jadi ketika melihat itu gitu, saya teringat bagaimana pekerjaan Tuhan bagi kita itu sangat nyata gitu ya. Kehadiran Tuhan itu eh, mengubahkan hidup kita itu sangat nyata gitu setiap hari. Jadi ketika di bunga itu nggak pernah saya kasih pupuk atau apa, nggak ada kami kasih apa-apa gitu ya. Tapi cuman saya bilangin, kamu berbunga lah, kamu kita kan untuk berbunga, masa kamu nggak berbunga gitu, ngomong-ngomong gitu aja gitu. Jadi waktu berbunga itu senang gitu ya, hati saya senang gitu. Eh, Pokoknya setiap kami lihat bunga yang kami tanam berbunga itu senang kali gitulah. Pasti ya efeknya terus difoto sama Kak Uli gitu. Karena senang gitu lihat bunganya itu senang gitu. Mungkin orang yang nggak suka bunga, untuk apa sih kakak ini posting-posting foto-foto bunga-bunga gitu begitu ya. Tapi kita yang senang bunga pasti ada sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi ketika melihat itu gitu, iya ya Tuhan, eh, sudah 3 tahun gitu ya, kurang lebih 3 tahun gitu, 1.000 hari kami boleh bersama-sama eh, belajar tentang kebenaran yang menyatakan bagi kami. Jadi dalam beberapa hari ini kan menyatakan bagaimana kita sedang masuk di dalam zaman kerajaan, zaman firman Tuhan gitu ya. Zamannya di mana firman itu berdaulat penuh atas kehidupan seluruh alam semesta ini gitu ya. Jadi waktu eh, melihat bunga itu, baru saya mengingat perjalanan selama 1.000 hari lebih ini gitu ya. Saya boleh merasakan benar-benar Tuhan itu nyata di antara diri kita gitu. Dengan banyak hal terjadi bagi kita selama kurang lebih 3 tahun ini, kan banyak hal terjadi gitu ya, hal yang enak, hal yang alami gitu. Maksudnya kita ingat yang selama 3 tahun ini belakangan ini kita boleh bersekutu bersama-sama gitu ya. Tetapi ketika banyak hal terjadi dalam hidup kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu nyata gitu, itu membuat kita dari hari ke hari semakin berharap sepenuhnya kepada pemilik hidup kita gitu ya, dengan apa yang Tuhan kerjakan gitu. Jadi waktu saya melihat tanaman itu gitu ya, ya Tuhan, apa yang Kau kerjakan bagi kami ketika firman-Mu Kau nyatakan, ada orang yang bisa menerimanya, ada orang yang tidak. Tapi di situ saya bilang gitu, kenapa kok ada juga orang yang nggak mau, itu kenapa? Saya bilang gitu kan.
itu karena tidak mau diproses gitu ya, tidak mau diubahkan gitu. Seperti semalam dikatakan kan manusia tidak bisa mengubah wataknya sendiri gitu. Hanya firman lah yang dapat mengubahkan watak kita yang rusak gitu setiap hari. Jadi dengan kita duduk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu, dan mengerjakan pekerjaannya itu luar biasa bagi kita gitu ya. Watak kita yang rusak setiap hari Tuhan perbaiki dengan firman yang kita dengar setiap hari gitu. Jadi ketika firman disampaikan itu seperti waktu apa namanya di zaman perjanjian baru gitu ya. Ketika orang Nazaret itu tidak mau menerima Tuhan Yesus gitu ya di kampungnya sendiri gitu ya. Dikatakan nasi di kampungnya sendiri tidak diterima, maka tidak terjadi apa-apa gitu. Kenapa? Karena orang-orang Nazaret kan melihat siapa sih Yesus itu, kan dia anaknya Maria, anaknya Yusuf. Aku kenal ya sama Maria, aku kenal ya sama Yusuf. Mereka tukang kayu aja ya, kan gitu kan orang di kampungnya itu. Siapa sih Yesus itu gitu kan. Dan merendahkan gitu, merendahkan Tuhan gitu, orang-orang Nazaret gitu ya. Jadi karena seperti itu banyak orang Nazaret tidak mau terima Tuhan, tidak mau terima firman yang sedang datang gitu ya, maka tidak terjadi apa-apa di kampung itu gitu. Seperti halnya juga ketika perbandingannya ketika seperti kemarin dikatakan orang-orang Niniwe gitu ya. Ketika orang-orang Niniwe itu melihat Yunus datang gitu, mereka kan nggak kenal siapa Yunus gitu kan. Ya, mungkin adalah yang tahu gitu berapa, yang nggak banyak gitu, Yunus itu siapa. Gitu. Tapi ketika mereka menyadari bahwa keadaan mereka itu rusak, keadaan mereka itu bobrok gitu, keadaan bangsa mereka itu sangat berdosa, ketika mendengar firman itu, bahkan rajanya semua, binatang semua, ketika mendengar firman Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar jahat gitu. Mereka benar-benar berdosa. Jadi disitulah anugerah Tuhan itu nyata terjadi bagi mereka. Bahkan mereka mengalami keselamatan gitu ya. Mereka tidak memandang manusia, siapa yang menyampaikan perkataan Tuhan itu, tetapi mereka menyadari bahwa itu benar Tuhan gitu, itu benar Tuhan yang berkata-kata gitu. Jadi mereka seperti kayak pasti hati mereka tersentak gitu ya, dengan keadaan kami yang seperti ini. Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat gitu sama orang-orang Niniwe gitu. Jadi saya percaya saudara dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, ketika Tuhan sampaikan kebenarannya bagi kita hari-hari ini, ketika kita mau menerimanya, watak kita yang rusak itu setiap hari diperbaiki oleh Tuhan ketika kita mau merendahkan diri di hadapannya. Bahkan orang yang tidak mau menerima firman Tuhan yang sekarang gitu ya, itu tidak akan mendapatkan bimbingannya Roh Kudus gitu. Benar juga ya gitu. Saya gitu kan. Ketika mungkin jemaat atau teman Tuhan atau siapapun gitu ya, yang sudah berkata hebat gitu, maksudnya merasa mengenal Tuhan dengan benar gitu ya. Tetapi ketika Tuhan sampaikan bagi kita, orang yang tidak mau menerima firman Tuhan yang sekarang ini, itu tidak akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan, tidak akan mendapatkan bimbingan Roh Kudus gitu dikatakan gitu ya. Jadi akan berputar-putar di situ terus dari tahun ke tahun, firman-Nya itu aja bolak-balik gitu kan. Itu akan membuat kayak keliling-keliling di padang gurun terus gitu kan.
Dia tidak mengalami Tuhan yang sesungguhnya gitu. Ketika melihat itu, hati kita kan masih seperti itu, pasti ada seperti itu gitu ya. Itu membuat kita apa namanya, berdoa gitu untuk umat Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan boleh mengalami Tuhan gitu, boleh mengalami anugerah Tuhan gitu. Jadi ketika kita mendapat anugerah gitu ya, kita mendapat anugerah seperti kemarin dikatakan, Tuhan itu tidak menuntut kita untuk menjadi pelaku pelayanan, untuk apa namanya, untuk, bahkan dikatakan aku tidak menuntut kamu untuk menjadi pelaku pelayanan atau nabi gitu kan. Jadi yang Tuhan, satu-satunya yang Tuhan inginkan bagi kita kemarin yang dikatakan menjadi umat Tuhan gitu. Umat Tuhan itu kan tidak ada menyombongkan diri, tidak ada merasa lebih dari orang lain, tidak ada merasa hebat gitu ya. Jadi di situ kita boleh dibawa kembali kepada melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus selama ada di bumi gitu. Bahkan memiliki hati bagaimana apa namanya, mengalirkan kasih kepada siapa saja yang Bapak ingini gitu kan. Jadi ketika melihat itu gitu, apa yang sedang terjadi atas seluruh muka bumi, itu kan keadaan kedepannya tidak menentu bagaimana. Tetapi ketika kita firman Tuhan itu menjadi landasan hidup kita, saya percaya itu membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Seperti dikatakan firman Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu membuat kita semakin teguh bahwa apa yang kita boleh bersama-sama rasakan, boleh bersama-sama pelajari dalam kehidupan kita setiap hari, itu membuat hati kita semakin apa yang Tuhan nyatakan bagi kita itu membuat kita semakin disempurnakan, membuat kita semakin mengalami Tuhan yang nyata itu gitu. Karena apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, mungkin orang lain, orang di luar sana, apa sih mereka itu aja ya bisa dihitung dengan jarinya gitu kan, mereka berapa sih gitu. Tapi ketika kita boleh bersama-sama di sini gitu, kita tidak melihat lagi berapa orang kita gitu kan, tidak melihat lagi bagaimana pelayanan yang wah-wah gitu. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, itu kita boleh mengalami kebahagiaan yang tidak dapat ditukar dengan apapun gitu ya. Kebahagiaan yang kita alami dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan, dalam apa namanya pekerjaan, apapun yang kita hidupi setiap hari, itu membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh bahwa benar-benar Tuhan itu memberi anugerah, memberi kasih karunia bagi kita untuk mengalami dia setiap hari gitu. Bahkan membuat kita itu semakin hari semakin kayak bertanya-tanya gitu ya, apa ya yang mau Tuhan lakukan gitu, apa yang mau Tuhan kerjakan lagi gitu, dengan apa yang sedang terjadi di bangsa kita gitu. Dengan secara manusia kadang muncul kayak apa namanya, nanti gimana ya Tuhan, nanti gimana gitu ya, ada di pikiran saya kayak gitu. Tapi ketika kembali kepada firman, kembali kepada apa yang kita dengar setiap hari itu membuat kita menyadari bahwa benar-benar Tuhan itu sedang datang kedua kali di antara kita, bahkan atas bangsa kita gitu. Pertama-tama kan pemurnian Tuhan kerjakan bagi kita umatnya gitu ya. Tapi Tuhan kan selanjutnya mengerjakan pemurnian itu bagi yang di luar gitu, bagi sekeliling kita gitu.
Jadi ketika Tuhan mengerjakan itu atas bangsa kita boleh melihat semuanya ada di dalam gambarnya Tuhan gitu. Ketika Tuhan berkata, hanya rasakan yang boleh terjadi atas bangsa ini, itulah yang terjadi gitu. Saya percaya saudara, apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita, atas anak-anak kita, semuanya sempurna adanya. Banyak hal harus kita lewati, banyak hal harus kita lalui, tetapi ketika kita memandang kepada firman, memandang kepada Tuhan, itu membuat kita semakin teguh, semakin menyadari bahwa Dia ada di sisi kita. Seperti yang kemarin dikatakan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita setiap hari. Dia menyampaikan firman-Nya ketika kita boleh berkumpul bersama-sama. Dia ada bersama dengan kita setiap hari. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan melihatnya semuanya, dan semuanya ada di dalam pengaturannya Tuhan. Tetap apa yang Dia kerjakan itu benar-benar nyata bagi kita setiap hari gitu, dengan apa yang dialami anak-anak kita gitu ya, apa yang diperhadapkan kepada anak-anak kita di sekolah gitu kan. Mungkin kalau sekolah di swasta nggak begitu terasa gitu ya, nggak begitu dirasakan oleh anak-anak kita. Tetapi ketika mereka sekolah di negeri, sekolah yang banyak orang yang nggak pernah mereka kenal, nggak pernah mereka jumpai gitu ya, bahkan orang-orang yang berbeda keyakinan gitu. Di situ mereka boleh melihat benar-benar Tuhan itu nyata bagi hidup mereka. Ketika mereka melihat teman-temannya, ada yang punya bapak dua, ada yang punya mama dua, ada yang bapaknya tiga gitu ya. Jadi ketika mereka kayak gitu, kok bisa ya gitu kan. Jadi di situ kita mengajari anak-anak kita bagaimana mengalirkan kasih bagi teman-temannya gitu ya. Sebab apa yang kita alami itu kan mempengaruhi sekeliling kita gitu. Itulah anak-anak kita diperhadapkan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya gitu kan. Keadaan baik buruk gitu, keadaan yang tenang, keadaan yang susah, itu baik bagi kita, itu tenang bagi kita, karena itu membuat kita setiap hari watak kita terus mengalami perubahan di dalam Tuhan gitu ya. Itu membuat juga anak-anak kita boleh mengalami kehidupan yang nyata gitu dengan apa yang terjadi gitu ya. Mereka pasti kan jadi paling tidak mereka boleh merasakan apa yang teman-temannya rasakan, itu mereka boleh merasakan seperti itu ya gitu. Jadi yang hidup kayak gini, punya orang tua yang baik, sekalipun mungkin sering cerewetin, sering apa gitu, tapi bersyukur gitu. Pasti ada perkataan yang seperti itu yang mereka alami gitu ya. Jadi dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, saya percaya akan terus membawa kita semakin hari semakin disempurnakan dengan firman-Nya yang menjadi landasan hidup kita setiap hari. Puji Tuhan. Oke. Seru juga ya, bunganya masih hidup ya. Jadi ada saksi hidup gitu. Berbunga lagi. Tapi yang cari bunga itu sudah tahu kan yang siapa yang itu bunga itu kan?
untuk mendapatkan bunga itu, saudara, itu wah, bagaimana mereka berjuang ya. Tapi saudara, kita percaya saudara, segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Cuman ada yang cepat ditolong, ada dia yang memang dalam perjalanan hidupnya itu apa ya, ada banyak hal yang membuat dia, ada hal-hal negatif gitu, curiga gitu. Jadi sehingga tidak bisa melihat Tuhan gitu. Kalau kita curigaan sama orang ya, itu sebetulnya pertanda kita itu ada hal yang tidak beres gitu. Tuhan itu saudara, walaupun dia setiap hari melihat kerusakan manusia, tapi Tuhan itu pribadi yang unik saudara. Jadi perasaan dia, walaupun dia punya emosi, dia bisa marah, dia ya mungkin seperti kita punya hal yang negatif gitu ya menurut kita gitu. Tapi kenegatifan dia tidak seperti kita, tidak seperti manusia gitu. Kan kadang kalau kita pikirkan marah itu kan negatif ya. Tapi kemarahan Tuhan itu berbeda dengan kemarahan manusia, saudara. Jadi benar-benar apa yang diucapkan dia itu adalah seperti itulah dirinya gitu. Jadi kalau dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan gitu, ya itu. Jadi walaupun Tuhan itu punya perasaan dan emosi, tapi emosinya itu tidak ikut, sering sekali tidak ikut gitu. Jadi ketika dia marah, dia bukan sedang melampiaskan kemarahan, bukan kayak manusia gitu. Ada manusia yang kelihatannya itu tidak marah gitu ya, dia bisa tahan, tapi sampai yang lain bisa meledak. Iya, kita manusia kayak gitu. Makanya ketika kita mengenal watak Tuhan itu, jadi kita itu jadi ada ini saudara, ada kayak apa ya, Tuhan itu kayak pembanding lah gitu. Jadi ketika kita diajarin firman Tuhan itu ya, jadi firman Tuhan itu memang ya itulah Tuhan itu. Nah itu kan sulit ya, maksudnya mengerti hal itu. Jadi setiap kali dia mengatakan sesuatu gitu, maka itulah yang akan kita alami gitu. Ini sekarang makanya dikatakan kita itu hidup oleh firman yang sekarang ini gitu. Jadi kalau orang tidak menerima firman yang sekarang, itu artinya dia tidak menerima kedatangan Tuhan sampai kapanpun, saudara. Sampai kapanpun dia tidak akan menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama kan juga gitu. Fisik Tuhan kan ada pada waktu itu, ya kan? Cuman Tuhan yang samar-samar itu tetap ada dalam pikiran mereka. Bahkan murid-murid juga begitu. Jadi mereka tidak tahu, benar-benar sulit percaya kalau Tuhan itu ada di antara mereka. Sulit sekali, saudara. Makanya selalu mereka bilang, tunjukkanlah Bapa itu. Makanya lahirlah sekte-sekte yang berbeda dalam kekristenan itu gitu.
Makanya lahirlah istilahnya tentang kalau Allah orang Kristen itu Yesus gitu. Jadi ketika Tuhan bergerak dengan nama yang baru, orang itu, jadi ketika ada yang menamakan dengan ketika Tuhan datang yang kedua kali dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, jadi itu dianggap sesat gitu. Padahal Yesus dan Yahweh itu sama gitu. Sama juga dengan yang sekarang, tapi orang sulit terima itu, saudara. Kalau terus seperti itu, mereka itu sedang memenjarakan manusia-manusia yang lain yang punya keyakinan yang berbeda. Sementara Tuhan tidak begitu. Tuhan bekerja atas satu kelompok. Jadi ketika Tuhan bekerja atas Yerusalem, atas orang Yahudi pertama-tama, jadi itu supaya kudus semuanya gitu loh. Itu sebetulnya, makanya dia fokus di situ. Makanya Yesus juga fokus sama orang Israel pada waktu itu gitu loh. Oke? Jadi tidak masalah apakah orang Israel itu menolak atau tidak. Tapi kan tetap ada orang Yahudi yang percaya kan? Itulah murid-muridnya. Jadi tidak peduli apakah semua orang Israel itu akan menerima Tuhan Yesus. Tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Sama dengan sekarang itu. Demikian juga. Sering sekali kan kita itu mau melihat kita ini banyak gitu. Padahal Tuhan gak fokus di situ. Makanya dia bilang, sekalipun ada satu orang di kota ini, maka kota ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Apalagi satu orang dalam satu keluarga. Makanya dia fokus, dia bilang, kalau seseorang tidak mengasihi aku lebih daripada orang tuanya, dia gak berkenan bagiku. Itu tidak bertentangan dengan hormatilah ayah dan ibumu. Justru ketika kita itu benar-benar diselamatkan oleh Tuhan, barulah seluruh keluarga kita diselamatkan. Kalau tidak ada satu orang yang benar-benar diselamatkan, tidak akan ada terjadi sesuatu bagi keluarga itu gitu loh. Jadi ketika ada satu orang saja cukup untuk Tuhan bekerja. Itulah proses kerjanya gitu. Sama dengan kita di sini. Kan kalau seandainya ada 10 orang benar di Sodom, Sodom tidak akan dihancurkan. 10 aja. Bahkan sebetulnya kurang dari situ pun sebetulnya. Tapi dia yakin gak ada. Orang benar sampai-sampai saudara. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Lot itu saudara, kan akhirnya kan Lot itu diselamatkan ya. Kenapa? Karena bagaimana Lot itu ketika datang utusan Tuhan itu kan dia bisa tahu kan, dia bisa lihat kan. Pasti dia pernah punya pengalaman dengan pamannya, yaitu Abraham. Dia tahu ceritanya bagaimana Abraham itu memperlakukan 3 orang utusannya Tuhan itu. Yang kalau kita lihat itu adalah Tuhan itu sendiri juga. Kan dalam pembicaraan itu kan. Makanya saudara, kalau sebetulnya bagaimana cara orang untuk bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sebetulnya harus bisa
melihat sesuatu yang berbeda gitu, tidak terus dengan cara yang lama gitu. Harusnya itu orang itu belajar gitu. Kalau harusnya kan dengan yang kita lihat kan, dengan kejatuhan para hamba Tuhan semua kan. Kalau kita melihat lah gitu. Apalagi sekarang banyak sekali terbuka kan kehidupan yang sesungguhnya gitu. Harusnya kan dari situ kan belajar. Harusnya dari situ belajar gitu. Jadi saya ingat gitu ya, gimana awalnya gitu saya ini ya bisa sampai nggak nyaman di tempat yang nyaman itu gitu. Kan kalau saya cerita dulu ketika terjadi bom tahun 2000 itu, di situ saudara saya sudah ini sudah tahun 2000 itu. Saya ingat sekali saudara, lakukanlah apa yang mau kau lakukan Tuhan gitu. Pas itu setelah ngomong itu terjadi bom itu. Tahun 2000 bayangin. Saya keluar tahun 2007. 2007 akhir lah. Desember kan. Nah, saudara, dan selanjutnya saudara, ketika kita ada di ATM pun kan gitu juga. Kenapa kayak gini gitu? Bukankah firman Tuhan ini luar biasa Tuhan gitu? Saya selalu begitu dulu. Saya kan kebetulan kan langsung jumpa dengan pemimpinnya kan gitu, kita gitu, gurunya kan gitu, guru kita gitu. Langsung tanya langsung gitu. Saya tanya semua. Sepanjang yang saya ingat saya tahu, saya tanya semua yang senior saya tanya satu-satu gitu. Si ini gini gimana, si ini gimana, si ini gimana, si ini gimana, si ini gimana. Dan satu yang dipersiapkan dia kayak penggantinya gitu. Justru itu yang lebih melukai dia gitu. Selanjutnya kan, itu kan tersimpan gitu. Jadi itu yang membuat saudara, jadi kita mengerti apa arti kedatangan Tuhan. Jadi semua kisah-kisah di dalam Alkitab itu rasanya apa? Kayak dijelaskan sendiri gitu. Makanya kalau saya sering ngutip misalnya perempuan Samaria gitu ya, perkataan Thomas, perkataan Filipus gitu ya, itu apa ya? Jadi kayak pada waktu itu saya boleh rasakan para murid itu tidak mengenal Tuhan Yesus gitu loh. Mereka pikir tujuan Yesus itu sama dengan tujuan mereka gitu. Makanya ketika dia apa ya? Ketika dia itu mengusir iblis yang ada di dalam Petrus itu, "Anyahlah engkau iblis," katanya gitu. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi di situ benar-benar saudara, ketika jadi benar-benar kenapa sampai dia marah sekali, sampai dikatakan iblis. Apakah dia tidak tahu kalau perkataan itu, sedangkan mengatakan jahil aja nggak bisa. Kalau ada orang yang mengatakan jahil katanya atau apa gitu, kafir gitu, maka dia harus dihukum katanya kan gitu kan. Tuhan Yesus ngomong kalau orang yang marah itu. Apalagi dia katakan iblis gitu loh.
Kembali saudara, Tuhan itu ketika dia mengatakan sesuatu, emosinya tidak turut. Ngerti ya? Artinya gini, ketika kita marah, kita bukan melampiaskan kemarahan. Karena itu wataknya Tuhan itu seperti itu. Jadi ketika kita diajarin seperti itu, oh gitu ya. Makanya ketika misalnya dulu kan orang negatif gitu. Saya juga bahkan saya merasa diri saya kejam loh Tuhan gitu. Boleh kalau saya ngomong itu kan ada yang kayak cacing kepanasan, saya bilang gitu kan. Tapi saya selalu cek diri saya gitu. Apakah saya punya kebencian terhadap orang itu? Saya langsung gini, kan nggak bisa benci Tuhan. Ngapain saya simpan kebencian? Kan nggak bisa kan Tuhan gitu. Jadi kalau ada orang yang istilahnya ini tahu firman Tuhan tapi menyimpan kebencian, nah itu masalah. Itu nggak bisa ada dalam kerajaannya gitu. Nggak bisa ada. Makanya saudara, jadi dari situ saudara saya belajar, oh gitu ya. Jadi ketika dia marah sama Petrus itu, enyahlah engkau iblis. Jadi Yesus itu berbeda gitu loh. Dan inilah itulah manusia standar seperti yang diajarkan guru kita dulu. Dia benar-benar manusia yang sejati gitu. Maksudnya bukan karena dia, tapi rancangan Tuhan untuk manusia seperti Yesus itu gitu loh. Makanya ketika dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Makanya sekarang kita diajar. Makanya sekarang firmannya sama kita begini. Tuhan itu berinkarnasi. Artinya begini saudara. Sekarang ini engkau boleh punya iman. Seperti yang dikatakan kemarin itu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ada. Aku adalah Tuhan yang di sorga. Dan Tuhan di antara ciptaan. Itu loh. Jadi engkau boleh percaya. Makanya dengan iman gitu loh. Makanya ketika dulu awal-awalnya saya nggak ngerti tentang anak laki-laki itu gitu loh. Terlalu tinggi gitu loh. Karena saya hanya mikirin yang dipikirkan oleh manusia. Sama Musa juga begitu. Nggak bisa gitu. Dia selalu ingat dirinya. Jadi setiap kali saudara kalau saya ingat dulu itu masa-masa itu benar-benar bagi saya itu menegangkan gitu. Karena ternyata Tuhan menghakimi kita, dia pakai mulut saya gitu loh. Itu masalahnya. Kan belum kita pelajari dulu bagaimana, belum kita tahu tentang bagaimana Tuhan itu marah, tidak ikut emosinya. Dia sedang tidak melampiaskan gitu. Kita nggak tahu. Jadi setiap kali saya datang saudara, saya itu selalu begini. Pokoknya sudah saya salah. Itu selalu itu saudara. Itu memang betul kayak gitu. Lama-kelamaan saudara. Oh, baru mengerti gitu. Kalau saya tidak menerima kalau anak laki-laki itu saya, sampai kapanpun tidak akan ada orang yang mengerti. Gak ada orang yang berani. Terlalu tinggi bagi dia.
Padahal bagi Tuhan enggak. Lah, wong kamu diciptakan serupa dan segambar dengan aku kok. Ketika kamu cuma dikatakan anak laki-laki aja kamu besar kepala gitu. Jadi ketika saya menerima itu, disitulah baru saya bisa menerima berikutnya. Apalagi ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu bilang kan, ketika dia bilang saya hanya melakukan apa yang ditugaskan, saya hanya melakukan bagian kecil, dia bilang gitu. Padahal semua ini wow, luar biasa sekali. Betul lah perkataan firman Tuhan itu, kalau tidak ada aku. Tapi kan Tuhan bilang, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil dari semua. Itu firman untuk apa? Membatasi kita, supaya iblis gak makan kita. Gitu saudara. Jadi, oh ternyata firmanmu ya yang ini semua gitu ya. Sedangkan aku sendiri meninggalkan tempat yang paling tinggi. Nah, masa kamu ingin naik ke tempat yang tinggi? Berarti itu kan bukan pikiranku. Pikiranku adalah aku meninggalkan tempat yang tinggi. Justru aku tersembunyi. Oh. Disitulah kita diajar oleh firman. Dari situ saudara, semua pengertian kita yang dulu, misalnya memerintah. Dulu kan anggapan orang selalu, coba saudara lihat iman-iman daripada orang yang beragama, selalu begitu saudara. Lihat saudara bagaimana ketika peperangan Israel dan itu terjadi gitu. Ada orang yang bencinya lewat sekali saudara. Bangsa kita ini saudara, kadang sedih kita lihat bangsa kita ini saudara. Jangan ada orang yang bela Israel di bangsa ini kayaknya gitu. Rasanya sudah lah. Jadi kalau yang tadinya misalnya kita teman sama mereka, jadi ketika misalnya dia tahu kita sering mendengarkan mereka yang ini kan orang-orang muslim itu misalnya. Tapi ketika mungkin tahu kita ini ya hanya bicara kebenaran sedikit aja gitu tentang Israel misalnya, jadi musuh sudah. Tapi orang Kristen juga kadang nggak bisa juga melihat sedikit pun kebaikan dari mereka gitu. Apalagi kalau sudah dibilang kadrun gitu, aduh. Lupakah orang Kristen ini kalau mereka nggak bisa ngomong kayak gitu gitu. Kan kita nggak boleh ngomong kayak gitu harusnya. Nggak bisa loh orang Kristen ngomong kayak gitu. Nanti teruslah mereka jadi kayak gitu. Nah, makanya dengan firman Tuhan yang sekarang inilah kita itu diselamatkan, saudara. Itulah artinya. Dengan firman Tuhan yang sekarang ini gitu loh. Jadi berbeda sekali gitu loh. Beda sekali saudara memang dengan apa yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta. Beda. Jauh sekali bedanya saudara. Jadi walaupun rasanya itu mereka rasanya ngajar tuh kayaknya sudah hebat kali gitu ya. Kadang-kadang kalau orang nilai gitu dari luarnya gitu ya. Kadang kalau orang misalnya nilai saya gitu karena mungkin gak ada sekolah teologianya gitu ya. Saya kadang-kadang gitu. Kami nggak tahu ya. Apalagi kalau misalnya mungkin dia masih berapa tahun gitu ngikut Tuhan gitu ya. Belum lihat perjalanan hidup mengenal Tuhan gitu ya. Rasanya kamu nih gitu.
Saudara, firman Tuhan yang sekarang itu, saudara. Jadi apa yang kita sebut sebagai Tuhan yang ada dalam hati kita, selama orang tidak menerima firman Tuhan yang sekarang, maka Tuhan yang ada dalam hati mereka itu tetap itu menjadi Tuhan yang samar-samar. Bahkan itu berhala. Sekalipun dia menyebut itu Yesus. Sekalipun dia menyebut mungkin nama yang paling tepat lah, Bapak Yahweh kah atau apalah gitu. Kadang-kadang sudah kalau orang sudah nyebut itu, aduh. Apalagi kalau dengan sikap-sikap ritual agamawi gitu ya. Duh, gemes liatnya gitu. Nah, jadi yang sekarang yang dikatakan yang membimbing kamu setiap hari itu, jadi dia itu apa adanya gitu loh. Jadi ini yang sebetulnya yang tersembunyi ribuan tahun. Sebetulnya sama. Jadi sekarang ketika saudara mendengarkan, ketika dia mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang dengan firman yang sekarang baru kita mengerti siapa manusia itu sesungguhnya. Baru kita mengerti. Dari situlah kita itu baru bisa kembali kepada jati diri kita sebagai manusia. Jadi ketika diucapkan manusia sekarang, kata manusia yang sejati, itu jauh melampaui Rasul Paulus gitu loh. Makanya bagi orang lain itu mereka sangat mendewakan Rasul Paulus. Tapi dengan firman Tuhan yang sekarang, justru dia itu terus memakai pikiran antikris. Orang pasti tersinggung itu dengar itu. Makanya kalau nggak ada firman Tuhan yang sekarang, Paulus akan tetap di situ katanya, di jurang maut gitu. Iya, nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Tak ada pendeta manapun di seluruh dunia, tak ada yang akan berani ngomong itu. Kecuali kalau itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya sama. Kalau kita terus mengakui, mendewakan guru kita, gak akan ada yang berani mengkritik guru kita. Sekalipun dia sudah mati, sudah gagal, itu gak akan ada yang berani. Gak akan ada yang berani. Mereka terus akan mengkultuskannya. Kalau terus mereka mengajarkan itu, akan sama dengan dia. Iya. Tapi saudara, kita akan tetap menunggu. Jadi jadi nanti akan langsung tahu saudara. Roh Kudus itu tahu. Jadi begitu mereka sudah siap, dia akan dibawa ke kita atau kita akan dibawa ke mereka. Gitu. Nah disitulah kita itu mulai memikirkan hatinya Allah. Disitulah kita akan berhati-hati gitu. Ketika kita mengucapkan sesuatu. Karena gini, karena Tuhan itu sudah apa? Dia sudah punya satu pribadi atau satu bejana yang akan dipakai dia untuk menolong atau menyelamatkan orang-orang tertentu. Itu sebabnya dia fokus kepada kita. Dia gak peduli berapa lama. Nah, tapi saudara, biasanya itu saudara, jadi pekerjaan Tuhan itu terukur. Kan gak secara kebetulan kan, anggreknya itu berbunga katanya kan gitu. Nah itu saudara. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu lucu gitu ya. Tapi Tuhan kasih tanda-tanda kecil gitu. Kan sama kan. Seketika kalau kamu lihat nanti
pohon ara bertunas. Nah, makanya tahun 48 itu kira-kira nubuatannya itu pohon ara bertunas Israel itu gitu loh. Nah kerjaannya Tuhan itu apa? Kayak gitu loh. Unik cara kerja dia. Makanya ketika saya hitung-hitung, makanya sering kalau Tuhan tunjukkan gitu ya, tahun segini saya sampai di Batam tahun sekian 93 gitu, lalu saya bertobat 96 akhir gitu kan, 99 saya full time gitu kan, dan segini gitu ya. Jadi ketika dikatakan tadi itu bunga anggreknya itu berbunga, nah coba saudara mulai dalam beberapa hari ini, coba saudara dengarkan ulang gitu. Nanti saudara akan menemukan, ini karena saya sudah mulai melihat gitu, menemukan gitu ya, keindahan daripada mawar itu gitu ya, mawar anggrek itu gitu. Dulu ketika masuk di sini dapat satu bunga lukisan gitu, masuki ruko ini gitu, ruko berapa itu, ruko 2 atau ruko 3 gitu ya, ruko 2 ini. Apa ya, apalagi kalau kita ingat dulu ya, yang itu seikat kembang, Hah? Kembang merah yang lagu dulu itu ya. Dan ketika sekarang itu kayaknya diceritakan lagi gitu ya. Jadi apa ya, Tuhan itu menunjukkan gitu loh, menunjukkan kepada kita, dia ngajar itu sederhana sekali loh. Apalagi saudara dengan perkataan tadi malam yang saya katakan tentang apa itu, dia ada di antara kita itu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Itu saudara, saya dalam hati saya itu apa ya, teguh sekali gitu, mantap sekali gitu. Oh ya, apalagi ketika dijelaskan lagi, semua itu firman. Jadi rasanya sekarang firman itu saudara, itu benar-benar kita itu seperti melihat Tuhan di dalam firman itu gitu. Jadi itulah yang membuat kita bisa memerintah dunia ini. Saudara, para pemerintah dunia ini memerintah dengan kelicikan, saudara. Karena dia sudah belajar. Dia sudah berjaga-jaga. Orang akan kelihatan aslinya. Jadi mereka itu menyimpan. Jadi dia akan negatif sama semua orang. Maka dia akan tempatkan orang-orang yang pas menurut dia. Makanya kemarin itu ada istilah cawe-cawe itu saudara. Jadi sebetulnya dia sudah pilih si ini gitu. Tapi kayaknya enggak lah, nanti dia akan ini aku nih. Dia pilih yang ini. Dia tahan lagi. Sudah dicalonkan calon-calon ini, dia cawe-cawe lagi. Dia ngomong sama si ini yang akan jadi ini. Dikasih harapan gitu. Harapan palsu semua. Kenapa saudara? Dia tidak aman dengan dirinya. Iya. Dan orang-orang lain juga begitu, karena mereka disandera. Mereka nggak berani, padahal sekalipun mereka salah. Kalau mereka bilang seperti ini, kalau mereka bilang, oke, saya salah, oke, saya bersalah gini, tapi demi bangsa ini, udah, saya serahkan semua. Itu langsung pasti namanya akan naik. Tapi itulah orang dunia. Tapi saudara, orang yang dari atas itu, disinilah kita diajar bagaimana nanti kita memerintah dunia ini. Iya. Bagaimana kita bisa menghadapi orang yang paling licik sekalipun gitu. Iya. Disitulah kita menghukum kedurhakaan. Iya. Jadi begitu ketaatan kita sudah sempurna,
ketika ketika kita semakin mengenal watak Tuhan, disitulah pemerintahan Tuhan itu nyata. Kalau ada yang menyinggung watak Tuhan, katanya, tahu saudara artinya watak Tuhan? Tuhan itu gak kelihatan. Tapi ketika ada orang yang benar-benar memiliki wataknya Tuhan, benar-benar menerima Tuhan itu berinkarnasi dalam dirinya. Ingat ya, semua firman yang ini sudah sampai pada taraf kita itu mentaati. Kita sudah duduk diam di kaki Tuhan. Bagaimana kita mengenal apa itu wataknya Tuhan? Lihat saudara, disitulah penghakiman dunia ini. Ya. Jadi apa yang kita lihat, kegoncangan-kegoncangan yang terjadi, yang kita lihat, itu karena Tuhan sudah menjejakkan kakinya di Indonesia ini. Iya. Tuhan singkapkan semua. Jadi selalu perhatikan begini. Kalau sikap sujudmu sudah benar di hadapan Tuhan, seperti firman Tuhan bilang, engkau selalu mendengarkan doaku. Engkau selalu mendengarkan aku. Kan itu kan perkataan Tuhan Yesus. Jadi benar-benar dia melakukan. Jadi dia bukan sekedar seperti Petrus yang naik di atas kayu salib, yang disalibkan terbalik jauh. Bukan kayak gitu. Yesus benar-benar tahu. Jadi apa ya? Semua nanti firman yang diucapkan itu menjadi jelas semua gitu. Itu sebabnya dikatakan kita tidak bisa hidup tanpa firman. Makanya setiap firman yang nanti yang kita berapa itu? Yang kita dengarkan ini, yang saudara baca nanti, udah dengerin aja. Rasanya aku nggak bisa dengarkan ini, nggak ngerti aku ini. Jangan gitu. Dengerin, nanti Roh Kudus pasti jelaskan. Itu kehidupan. Kenapa engkau nggak mau mendengarkan firman yang sulit? Karena engkau tidak punya iman yang besar. Ingat saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna, karena Bapakku yang di sorga sempurna. Tahu nggak? Kita ini semua pintar sekali. Jadi untuk apa? Untuk menghukum orang yang paling pintar menurut dirinya. Saudara akan menghadapi orang-orang pintar, tapi pintar licik. Tapi kalau saudara memiliki kebenaran, kebenaran itu akan menyingkapkan semua kelicikan manusia. Makanya setiap orang akan datang ke gunung rumah Tuhan. Siapa gunung rumah Tuhan? Saudara yang memiliki watak Tuhan, yang menerima inkarnasi Tuhan atau Tuhan yang berinkarnasi itu. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Setiap perkataan-perkataan-Mu telah menghidupkan kami Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalamnya. Dan kami boleh melakukannya setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.